apapun itu bisa kita jelaskan secara luas. Itu namanya kalimat ijaz. Nah, Al-Qur'anul Karim memiliki hal seperti itu. Karena apa? Al-Qur'an itu bahasa Al-Qur'an memiliki 14.800.000 kosakata, sedangkan bahasa Indonesia hanya memiliki 11.000 kosakata. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an itu ketika kita mempelajari Al-Qur'an dengan sendirinya itu dijelaskan di dalam dijelaskan adalah ketika kita mempelajari orang Islam mempelajari Al-Qur'an dengan sendirinya, kita sudah disiapkan tempat duduk di api neraka. Saking bahayanya, karena apa? Takutnya kita tersesat di dalam penerjemahan yang kita tidak pahami. Makanya diajarkan bagaimana belajar Al-Qur'an itu. Bagaimana belajar Al-Quran itu kita pahami yang namanya ilmu nahu dan nasaraf, terus ilmu balaghah, terus apapun itu ada 16 tingkat untuk mempelajari yang namanya Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran ini menjelaskan tentang ciptaan alam semesta dan bagaimanapun itu, seperti abang tadi bilang bahwasanya itu tidak penting apa segala macam, tapi kenyataan sekarang adalah sidik jari itu hal yang sangat penting dalam negara kita sekarang. Iya betul. Ya kan? Nah, kenapa? Kan orang bertanya, kenapa kok bisa beda? Kenapa bisa beda? Ya cari penjelasan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran menjelaskan. Gitu loh. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, semua jawabannya ada di Al-Quran. Siapa yang bisa menjawabnya? Orang-orang yang mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan dengan setiap kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan atau firman-firman Allah dipelajari dengan penafsiran-penafsiran yang sudah ditetapkan oleh imam-imam yang sebelumnya. Kan begitu. Nah, saya kasih analogi seperti ini deh Bang. Saya kasih analogi seperti ini. Apa ya analoginya ya? Jangan perempuan dong. Karena ada ini deh, dompet ya. Kita kembali lagi ke dompet. Apabila abang menemukan dompet, terus ada tiga orang yang mengakui dompet itu. Yang mana yang abang percayai? Apakah orang yang hanya mengatakan bahwasanya itu dompet saya, atau orang yang mengatakan itu dompet saya pasti warnanya coklat tapi dia sudah melihat warnanya coklat, atau yang betul-betul menjelaskan bahwasanya ada KTP di dalamnya, ada NPWP, ada ATM, KTP-nya atas nama ini, uangnya sekian sekian sekian. Yang mana yang abang percayai pemilik dompet itu sebetulnya? Yang terakhir dong. Yang terakhir kan? Al-Quran itu turun terakhir atau awal? Halo? Yup. Al-Quran itu turun terakhir, pertengahan, atau awal? Terakhir dong. Terakhir kan? Dan Al-Quran, kitab yang menjelaskan seluruh isi bumi alam semesta ini dan bagaimana ciptaannya, Al-Quran lah yang bisa menjelaskan secara detail. Ya, gini Bang Rashid, gini ya, biar abang paham maksud saya. Oke. Walaupun di dalam Al-Quran ada sidik jari, ada angin segala macam, ya di Alkitab itu tidak penting. Kenapa saya bilang tidak penting? Coba ada di dalam Perjanjian Lama, dosa bayang. Ya, di Perjanjian Lama itu bahwa hubungan Allah dengan keturunannya dengan Abraham itu perjanjiannya adalah melalui sunat atau katan lah, ya. Melalui Musa nanti ada itu persembahan kurban dan segala macam, kurban bakaran, ya. Terus nanti masuk Perjanjian Baru itu tentang keselamatan itu hanya percaya. Dan sampai nanti di penghakiman itu tidak ditanya golongan darahmu apa, kulitmu hitam atau apa, tidak ada. Oke? Itu jadi masalah itu tidak penting. Oke lah, identifikasi kalau memang ada seseorang kehilangan, memang sidik jari itu identifikasi itu, atau korban-korban kecelakaan perlu identifikasi, betul. Tetapi Alkitab itu universal, Bang. Universal secara menyeluruh. Kalau seseorang membahas dunia secara universal, itu tidak akan membahas spesifik, tetapi membahas secara garis besarnya aja. Gitu loh. Yang terpenting itu nanti akan terjadi. Dan sudah terjadi, gitu kan. Jadi ngapain perlu dibahas sidik jari, gitu loh. Jadi kalau memang hanya di Al-Quran ada sidik jari segala macam, kurasa di agama-agama lain tidak dibahas seperti itu. Kurasa ya.
Aku tidak tahu karena tapi memang ya secara mindset saya tidak mungkin dibahas itu. Ya udah Karena gini aja itu Bang, apa tujuan Bang utamanya. Children. Bang Yuk. Children, coba nyatakan di mana secara eksklusifnya Hmm. Bibelmu menyatakan tentang Hmm. kehidupan kapan singa itu memakan rumput. Singa memakan rumput. Iya, kapan? Aduh, belum saya pelajari itu Bang, singa memakan rumput. Lah, tapi akan terjadi. Ya karena gini, ya seandainya di dalam ketika saya masuk ke komunitasnya ini ya bisa saya pelajari. Ini belum ada. Iya Baru ini makanya, pertanyaan itu Bang kan itu di loh. dalam biblosmu. Singa Mm-mm. makan rumput. Di mana coba Bang, di mana, di Bisa mana? dibuktikan tidak itu? Coba di mana? Coba di mana? Aku belum pernah baca soalnya. Waduh, belum pernah baca. Mm-mm. Waduh, kocak gini. Ya aku gitu. Kalau kalau aku debat gitu. Kalau aku tidak tahu ya tidak tahu. Kalau tahu ya tahu. Di mana ada tertulis. Bersama saya belajar aja gitu loh. Karena gini, patut abang lebih pintar dari saya gitu tentang ayat-ayat Alkitab dan segala macamnya. Karena abang kan patut bertanya toh. Oh bagian sini, ayat sini, pasal sini tertulis seperti ini. Bagaimana penjabarannya kan gitu. Oh, singa makan jerami bukan rumput. Singa makan Hmm. jerami. Mm-mm. Singa makan jerami. Mm-mm. Nah, sejak Itu mah. kapan Bang singa itu akan memakan jerami? Coba deh tunjukkan dulu ayatnya biar kita Oke, sama-sama belajar. Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan Yesaya anak domba 65:25. akan bersama-sama makan rumput. Itu serigala tadi. Nah, itu serigala makan rumput dan singa akan makan jerami seperti lembu. Kapan ini terjadi, Bang? Bisa dibuktikan tidak? Sejak kapan serigala itu mau makan rumput, Bang? Sebenarnya sih yang tadi mau dijelaskan itu adalah bagaimana eh, kesucian Alkitab masing-masing itu kita jelaskan bagaimana mempertahankan kesuciannya gitu loh. Maka pantas dikatakan kitab suci. Kan begitu. Itu perumpamaan, Bang. Yesaya 65 ayat 25. Waduh, Itu berarti perumpamaan bagian ini, Bang. Berarti kitab Anda berisikan perumpamaan semua, Bang. kan sudah saya katakan di Alkitab itu ada kiasan, ada perumpamaan. Kan saya Waduh, katakan tadi awal. perumpamaan. Betul? Enggak gini aja, gini. Sebenarnya tadi Bang Rashid ingin Enggak, gini kita mentanyakan, clearkan dulu ini, Bang. enggak Kita gini Bang, clearkan dulu. gini Bang, bentar Coba dulu. baca satu pasal Kami gitu mau aja, Bang. bertanya dulu Bang. Kitab Hmm? Bible itu sempurna atau tidak? Sempurna dong. Sempurna. Maka Hmm? Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Nah, Hmm. kenapa disebut paling sempurna? Karena Hmm. di dalam Al-Quran itu menceritakan bagaimana pencipta dengan menciptakan ciptaannya. Hmm. Contohnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat Hmm. 12 sampai 14. Hmm. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia bermula dari suatu saripati yang berasal dari Hmm. tanah. Kemudian kami menjadikan yaitu saripati itu air mani dan disimpan dalam tempat yang Hmm. kokoh yakni rahim. Nah, tunjukkan di mana di dalam Biblosmu menceritakan seorang pencipta itu menceritakan tentang penciptanya. Di mana, Bang? Oke, sebelum saya jawab pertanyaan Abang, bisa nggak saya bantah bahwa Al-Quran itu bukan penyempurna? Bisa nggak? Ini sesuai dari Loh, Alkitab. Bisa nggak? saya bertanya dulu, jawab dulu, Oke, Bang. kan saya bertanya, bisa, kalau nggak bisa, bisa, kalau nggak, enggak. Nanti dijawab. Oke, gini, baca aja Kejadian 1 sampai terakhir, Bang. Itu aja deh. Loh, di mana, Bang, datanya? Kejadian 1 sampai terakhir kan ada penciptaan di situ, Bang. Tidak ada secara eksplisit, Bang. Secara keseluruhan tidak ada. Bang, di situ udah tertulis Oke, di mana, Bang? penciptaan Biar siang saya dan buka. malam. Ya, Di mana, penciptaan Bang? bumi. Manusia itu dibentuk dari saripati dan air mani. Di mana, Bang, datanya, Bang? Manusia dibentuk ya menurut kejadian itu manusia awal-awal itu diciptakan dan dibentuk dari tanah dan ditiupkan roh gitu. Aduh, Tetapi tanah kalau apa, bilang Bang? Tanah apa di sini dengar disebut? dulu, jangan jangan langsung kau potong, Oke. gak enak kita. Oke. Tetapi kalau definisi tentang seks apa Waduh, namanya itu tentang untuk seks. berkembang biak itu secara eksplisit tidak ada, tetapi dikatakan gini, beranak cuculah gitu dan bertambah banyaklah penuhlah seluruh bumi gitu. Kalau dikatakan bertambah banyak dan memenuhi seluruh bumi, ya kan pasti seks. Tapi walaupun seks dikatakan
melakukan seks lah kalian, bertambah banyak manusia di bumi ini, tidak seperti itu gitu loh. Paham nggak maksud saya? Enggak. Oke, saya ulangi. Oke, gini ya. Abang katakan tadi ya manusia itu dari air mani dan segala macam. Itu memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Oke? Sekarang makanya Bang, menurut secara teori bisa dibuktikan tidak bahwasanya manusia ini berawal dari air mani? Bisa, kalau di dalam Al-Quran air mani itu kurasa tidak ada air mani. Enggak, kamu berasal dari mana Bang? Dari Secara sains. dari ibu. Hah? Gumpalan bapak dan mama, keju. Bang. Di Alkitab Dari Biblos susu dan keju. keju. Iya. Dari gumpalan keju, Bang. Di Alkitabmu mengatakan gumpalan keju. Ya. Coba bayangkan itu. Gimana tertulis? Nah, Bang Hasan lanjut. Itu kan Di perumpamaan. ayat itu ada Bang, manusia itu dari gumpalan susu dan keju, makanya baca. Bisa dibuktikan nggak bahwasannya manusia itu dari gumpalan air susu dan keju? Kapan Bang? Kapan menurut sains bahwasanya manusia itu berasal dari gumpalan air susu dan keju? Kapan Bang? Baca aja satu perikop, jangan ambil satu pasal gitu loh. Iya udah kamu aja yang membaca daripada. Aku sudah paham maksud Anda, aku sudah paham. Bentar tamu. Nggak ada, orang udah dimakan, udah dikasih tahu dimakan kok kita. Ahmed Islam apa Kristen ya? Bukan kiamat kan ya? Isi Mesonari. Arsenal Liverpool. Tahu di Arsenal. Oke, lanjut Bang. Ya mana, saya udah minta dari tadi, nggak ada di ini. Saya mau nanya dikit boleh nggak? Oke, silakan. Oke, silakan. Bentar ya. Bisa tolong gedein saya nggak, Mas? Kiamat ya, Bes. Ya bisa digedein, mau ujung apa jadi. Saya di bawah aja kalau kiamat. Mas bisa minta tolong digedein. Ngapain kotoran bernafas dinaikin? Namanya ganti soalnya keren gua bukan pas aku lihat suaranya kiamat. Naik boleh minta Gua lagi- nggak? Minta apa? Gue lagi pengen ini ya, gue lagi pengen ngobrol santai ya. Gue nggak mau Kira aku tuh kiamat, bukan kiamat. Pas aku lihat suaranya. Iya, saya maafin kamu, saya maafin. Bang. Boleh nanya Bang? Kristen apa Islam? Saya Islam Bang. Oh, Enggak yang Kristen. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Children dulu. Bang Kirko. Begini Bang. Kita ini kan ada di Indonesia ya Bang ya. Dan berasaskan Pancasila ya Bang. Abang Ya, sudah. orang mana bang? Sarum dia udah. Nggak, biarin. Abang orang mana bang? Saya Bali Bang. Orang Bali. Sejak kapan main TikTok bang? Baru aja Bang. Baru aja. Ya udah scroll aja bang. Abang turun, scroll. Karena kalau abang cuma mau protes kayak begini, abang tahu nggak kalau saya sudah 1,5 tahun di TikTok ini? Oh gitu Bang. Iya. Dan paham tidak kenapa kami umat Islam ada di sini? Gimana Bang? Paham nggak? Hah? Enggak. Abang Islam kan? Iya Bang. Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana perasaan abang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina bang? Untuk menyesatkan Islam awam. Yang Christian Prince dia bilang. Yang menghina siapa Bang? Apa? Yang menghina siapa? Oh abang nggak tahu ya? Udahlah Bes, turunin aja lah.
Nanti salah sangka pula diburu aku nanti. Iya. Jadi Dia kayak itu nggak- kayak Bang Children of God ini, mereka adalah orang-orang yang ingin belajar atau ingin berusaha menjelaskan kitabnya karena hasil karya yang penghujat-penghujat telah menanam benih itu. Jadi penghujat-penghujat ini tuh menanam benih. Nah, yang menuai itu siapa? Ya kayak Children of God ini dan oten-oten yang lain yang betul-betul mau diskusi tanpa penghujatan. Walaupun yang tadinya mereka baik-baik aja, tapi ketika mereka sudah mulai gabung dengan kafir-kafir penghujat, ya sudah, makin rusak kan begitu. Nah, alhamdulillah kan malam ini agak-agak oke lah, Children of God ini. Jacqueline, Ya, Kristen, Islam, Kristen, Kristen Bang. Protestan apa Katolik, Protestan. Tritunggal apa Oneness, Apa itu? Tritunggal atau Oneness? Apa ya Anis itu? Apa Oneness itu berarti Bapak Tritunggal? Tritunggal enggak? Aku Hah? Kristen Protestan. Ya, oke. Doa Bapak kami? Ya tahu. Cuman di kami nggak ada, pernah dibilang itu Bang. Tritunggal, Anis nggak pernah dibilang gitu. Oh iya, karena Bapak Tritunggal, karena jadinya tidak pernah mempelajari yang namanya Oneness. Kan Anis begitu. itu yang gimana itu Bang? Baru dengar. Oneness itu adalah penjelasan Allah itu, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Baru tahu aku itu. Doa Bapak kami hafal Pak? Hafal. Coba Pak. Nggak usah Protestan lah kan? Bapak kami yang di surga dikuduskan nama kerjaanmu. Oras sirlen le, oras. Aku ada Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Pertanyaan saya gini Pak, maaf ya Pak ya, maaf. Bapak orang kaya Pak? Iya. Bapak orang kaya? Enggak. Pantes. Terus? Pantes. Karena Bapak Protestan. Doa Bapak kami di Protestan itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau Katolik meminta apa Pak coba? Berikanlah kami rezeki pada hari ini. Nah, penjelasan rezeki dengan makanan, Bapak minta makanan, Bapak dikasih makanan doang secukupnya, nasi padang. Rasul dari mana tahu? Bang Rasul dari mana tahu? Astaga, kau tidak kenal saya kalau saya ini adalah Aduh. Apa? Betul. Enggak, karena soalnya saya sudah pernah ibadah Katolik. Mereka baca doa Ya, Bapak. begini Pak, dengarkan ya. Bapak ini Katolik ya Pak ya. Ini Katolik. Bapak kami yang ada di sorga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami bla 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 bla. Itu sama. Tetapi kalau Protestan, Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari mana dapat abangin datanya naik? Astagfirullahaladzim, saya 19 tahun saya belajar di Vatikan hanya untuk menghafal doa Bapak kami. Jauh kali ya Bang belajar di Vatikan. Halo Bang, aku ada pertanyaan Bang. Ya silakan. Ini ya pertanyaan ini ya, biar kalian bisa menjadi Kristen yang kafah. Silakan tanyakan ke saya, nanti saya ajarkan kalian bagaimana memahami tentang Tritunggal yang baik dan benar. Iya gini, tadi kan ada ku dengar soal sama Bang Children ini. Ada ku dengar tadi soal cerita penciptaan apa, manusia itu diciptakan dari mana? Ada katanya dari segumpalan apa tadi? Keju apa kan? Iya. Jadi kok di Muslim manusia diciptakan dari mana, Bang? Yang mana nih, pada saat di mana diciptakan? Ada laki-laki kita cerita. Oh, di dalam rahim. Di dalam rahim itu? Enggak, kita ke cerita awal penciptaan aja. Awal penciptaan.
Awal penciptaan yang mana? Adam. Iya. Atau Adam? Adam. Dari Ada tanah, awal dari penciptaannya apa dari sih, tanah, Joko? dari tanah. Dari Iya, tanah. dari tanah. Dari tanah. Emang dari tanah. Kalau dalam rahim beda lagi. Ngopi dia. Yang bilang Quran itu konsisten. Tapi di sini banyak. Apa banyaknya, Pak? Pak, jangan keluar dari perangkat terus ngomong, kagak kedengeran, Mbak Juri. Ada katanya diciptakan dari segumpal darah. Ada Nah, dari itu kalau sudah kalau nah itu beda, Pak. Jadi Itu bingung beda, Pak. aku yang mana. Iya. Kadang Iya. kita mau belajar Biar yang mana yang Biar belajar. Bapak tidak bingung, belajar pelan-pelan, Pak. Banyak soalnya, Bang. Apa aja, Pak? Segumpal tanah, wanita dari turunan rusuk pria, terus segumpal darah. Mani dari campuran mani tulang pinggang. Jadi bingung aku yang mana yang aslinya. Bapak maunya yang mana, Pak? Mau yang bahas di mana, Pak? Aku kan bertanya, Bang. Jadi nanti Yes. kalau aku pelajari yang mana mau aku pelajari yang aslinya yang mana? Saya tempe, Pak, saya tempe. Saya tahu maksudnya. Berarti nggak perlu dipelajari lagi tulang. Sebentar ya. Gini, Pak. Caranya, Pak. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Artinya kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ya, jadi tulang katanya ada tulang punggung apa? Tulang rusuk. Iya. Itu kalau tulang rusuk itu seorang wanita, Pak. Diciptakan dari seorang diciptakan. Jadi gini filosofinya nih, begini dengarkan, Pak. Tulang rusuk itu bengkok, Pak. Tulang rusuk itu bengkok. Iya. Ya kan? Nah, ketika kita paksakan lurus itu akan patah. Iya. Ketika kita biarkan itu akan terus bengkok. Makanya kalau untuk meluruskan itu kita harus pelan-pelan meluruskannya, Pak. Filosofi seperti itu. Itu artinya tulang rusuk itu yang melindungi jantung seorang laki-laki, itu artinya adalah wanita adalah cover bagi aib seorang laki-laki. Pelindung api. Cover ya. Apa? Cover. Apa itu maksudnya, Pak? Yang abang bilang cover berarti ibaratnya ya Iya, menutup kan artinya menutup kan cover, Pak. Iya. Iya. Ibaratnya kayak begitulah, Pak. Oh, iya. Nah gini Bang Jacqueline gini. Iya, Tadi kan kamu banyak nih dari segumpal darah, dari tulang belulang. Nah itu benar. Maka tadi Bang Rashid sudah menyatakan manusia itu dari saripati mani. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang. Lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Nah, pertanyaannya, di sini Al-Quran menjelaskan pencipta itu, sebagaimana pencipta menerangkan bagaimana dia menciptakan makhluknya. Nah, terangkan kepada kami di dalam Biblos bagaimana pencipta menerangkan bagaimana tentang penciptaannya. Jelaskan. Abang Anda, aku bertanya, aku pengen tahu. Abang balik nanya pula, heran aku nengok abang.
Iyalah Bang, biar kita buktikan dulu bagaimana pencipta itu menjelaskan bagaimana penciptaannya gitu loh. Aku bertanya, kan aku bingung, ngerti ya Bang? Ah, ya udah. Enggak, ini aja Bang, pertanyaan kami cuma satu Bang. Apakah di Biblos itu ada tentang penciptaan makhluk seperti di dalam Al-Qur'an? Penciptaan manusia. Itu aku gimana mau dibilangnya gini Bang. Kalau di Kristen itu di Alkitab manusia itu diciptakan dari tanah. Jadi ditiupkan segambar dengan rupa Allah, ibaratnya yang mau gimana pun rupa manusia itu Allah bisa, ibaratnya kan Allah ini kan tak ada rupanya kan gitu. Itu kalau di Kristen kan simpel aja gitu aja dia tuliskan. Makanya aku kan bertanya sama abang ini, Bang Rasid. Abang Rasid jelaskan, abang motong. Jadi yang mana aku dengarkan, abang atau Bang Rasid? Tadi kan kamu minta secara keseluruhannya. Kenapa ada Gini, yang kamu bernarasi, ada yang dari segumpal darah, ada yang dari segumpal pertanyaannya tulang itu tetap bulan. satu. Nah, maka Maksudku kan dijelaskan. pertanyaanku tadi Bang, aku bingung. Ada dari segumpal darah yang mananya? Udah dijelaskan abang ini tadi kok jadi abang apa lagi? Sama Ibes tadi Bang. Kan udah Ya. dibacain datanya sama Ibes kan. Iya udah dibacakan abang ini, Bang Rasid. Udah kan? Lagi ikut kau. Ngapain abang ikut lagi? Maksudku udah selesai dibacakan abang ikut. Jadi aku yang mau tanya itu dari segumpal darah daging itu Allah yang ciptakan, emang berarti sebelum Adam udah ada manusia ya? Itu penciptaan selanjutnya, Bang. Penciptaan manusia pertama itu dari saripati tanah. Oh. Saripati tanah ini apa maksudnya ini? Saripati tanah ya? Iya. Saripati tanah maksudnya yang gimana? Aku tanah humus. Tanah liat atau begini ya. Kalau di dalam Ayub 10:10 itu manusia diciptakan dari susu dan keju yang dikentalkan. Di mana itu Bang? Itu di Ayub 10:10. Ayub. Di kitab apa itu Ayub? Di kitabnya Abang Bang. Ini udah kita lari kita dari apanya ini? Aku pertanyaanku tadi lain ya, dari ke Ayub kita ini. Saya nih paham pertanyaan seperti ini nih arahnya mau kemana. Enggak, aku kan bingung Bang. Jadi kalau orang bingung nanya alamat di mana, kan aku nanya sama abang kita dijelaskan ya udah ya. Oke, ini berarti gini aja Bang, ini kesimpulannya Bang, yang menghilangkan rasa kebingungan Abang dari terjawab dari Biblos atau terjawab dari Al-Qur'an? Yang menghilangkan? Iya, menghilangkan rasa kebingungan Abang tadi terjawab dari Biblos atau terjawab dari Al-Qur'an? Jawab. Gini, kalau di kitabnya Kristen katanya itu manusia diciptakan dari tanah liat. Kamu tercipta dari mana, Bang? Cerita aku? Cerita aku tercipta dari mana? Iya. Ya udah dari orang tua. Dari orang tua. Orang tua itu menciptakan Abang dari mana? Nggak tahu. Aduh. Makanya terjawab dari mana, Bang? Rasa ragu Abang tadi terjawabkan dari kitab apa, Bang? Al-Qur'an atau Biblos? Gini, aku kan sekarang gini. Kita berandai-andai aja dulu. Waduh, berandai-andai. Udah lanjut. Enggak, aku mau ikut sama Abang. Aku bertanya sama Abang, Abang jelasinnya bawa ke sana ke sini nanti nggak bisa aku ikut sama Abang. Itu aku kan bingung sekarang aku mau kemana. Jadi Abang jelasinnya kayak gini, Abang mau berdebat itu kemana? Aku bertanya. Aku mau ikut sama Abang, aku bertanya sama Abang. Untuk singkat waktu, Abang selama ini ragu dalam pertanyaan Abang bahwasanya manusia itu tercipta dari mana. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kami menyampaikan, Abang masih ragu atau tidak? Gini, tadi kan dijelaskan, Abang juga jelaskan dari Saripati ini. Jadi terus kutanya,
Jadi waktu itu Adam berarti manusia pertama bukan Adam lah. Waduh. Kok bisa? Kan kita kan bingung. Kok bisa menyimpulkan gitu, Bang? Iya. Kan Kalau gini. Nggak, Gini, tadi Bang. kan abang kan bilang kalau di dalam Bible itu manusia diciptakan dari debu dan tanah. Itu kan Iya. proses penciptaan Adam, ya kan? Mm-mm. Lalu proses manusia setelah Adam itu ada Ayub. Nah, Ayub itu diciptakan ya prosesnya dari susu dan keju yang dikentalkan begitu. Susu dan keju ya. Sebenarnya itu mempersempit apa yang itu Bang bilang daripada ngomong apa sperma apa ya. Nah, itu masalah mau sperma kah apakah, tapi yang jelas prosesnya itu menurut kitab Anda itulah yang diucapkannya susu dan keju yang dikentalkan. Ya. Gini enak, ya gini enak abang ini. Nggak ngerti. Nah, itu makanya bertanya tadi kita kan lagi bingung gimana. Kalau Abang Musa ini menjelaskan. Bingung, Bang Jacqueline. Ini nggak bingung kita, Bang Musa menjelaskan kita nggak bingung kan gitu. Iya, makanya aku nggak kan kata Bang ini tadi kan Bang Yasid kan nggak mau ribut-ribut, makanya aku pun kalau bagus diterangkan aku pun terima gitu. Iya, makanya yang diterangkan Bang Musa ya. Jadi aku mau tanya sedikit lagi Bang, ini judulnya Yesus. Gini loh Bang, Bang Musa kan sudah menyampaikan. Sudah. Sejak kapan sains bisa membuktikan? Bang, itu udah clear itu Bang. Oke. Udah clear itu. Aku udah ngerti aku. Aku ini sekarang mau bertanya judul apa ini? Yesus bersujud. Maksudnya gimana itu Bang? Iya, kenapa tuh Yesus bersujud Bang? Iya, ini Yesus bersujud. Maksudnya? Coba buka Matius 26:39. Lagi di jalan Bang. Oh ya udah Bang. Iya. Lagi di jalan pula enggak habis cuma satu. Dari orang ini semua kelemahan apa itu? Iya, aku bertanya kan soalnya buka TikTok tadi. Lagi di jalan, lagi nyupir jadi nggak bisa Pak. Makanya ini judul apanya? Yesus bersujud. Oke, Matius 26 ayat nomor 39. Ya. Ketika Yesus ini menceritakan perikopnya ketika Yesus di Taman Getsemani, Bang. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Nah, pertanyaannya Bang Wan Abi, Yesus sujud kepada siapa? Kepada Bapa. Kata orang Kristen. Bapaknya bilang. Nah, pertanyaannya, kamu bersujud kepada siapa? Maksudnya saya, Bang? Iya. Ya, saya bersujud ya tergantung. Loh, kok tergantung? Tergantung sama orang tua saya sujud juga. Dalam keimanan Abang bersujud kepada siapa, Bang? Saya sujud. Iya. Kalau di kekristenan saya gitu. Iya. Kami nggak pernah dianjurkan sujud kalau mau berdoa. Soalnya kalau mau berdoa di mana saja, di rumah makan, di apa, tinggal doa aja gitu. Berarti Abang nggak diajarkan untuk sujud di dalam ketika beribadah, Bang? Nggak pernah bersujud kami. Berarti Abang bukan pengikut Kristus, Bang. Bang, Abang kan prinsipnya kan bawakan ke waktu ketika Yesus bersujud kan di Taman Getsemani. Iya. Iya, kalau kami Kristen sekarang berdoa diri pun bisa. Iya, pertanyaannya kita coba Bang. Abang pengikut Kristus atau bukan? Aku kalau sujud aku sama bapakku. Waduh, ya udahlah, lanjut. Kami sebutan dengar Bang, maaf Bang ya. Soalnya Kristen membilang Allahnya itu dengan sebutan Bapa. Enak kami Kristen. Allah kami bilang Bapa. Bayangkan kalau mengadu anaknya sama bapaknya. Bapak bukan Yesus kan?
Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, kata yang tertulis. Kata orang Kristen. Ya. Oh iya, berarti pada saat Yesus bersujud kepada Bapa, betul? Ya. Tuh, ya Bapa itu siapa? Bapa itu ya Allah. Yesus siapa? Yesus itu Allah juga. Lah gimana ceritanya? Berarti Allah sujud semalam. Dengar bang. Enggak, jangan diketawai. Kita cerita apa nanti aku cerita. Iya benar. Dengar bang, aku cerita muslim ketawain sakit hati enggak? Itu kepada Bapa. Ya udah. Kita enak aja, kita kan sharing cerita kan gitu. Nah gini, kalau di Kristen itu Allah itu Bapa. Kalau kami manggil Allah kami itu dengan sebutan Bapa. Kata abang kan Yesus Tuhan. Iya dengar. Nah Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus itu jelmaan Tuhan, firman Allah yang jadi manusia. Iya, pada makanya saat Tuhan itu kan mengajarkan murid-muridnya, betul? Dengar bang, Yesus itu nama itu. Abang lahir kan punya nama. Iya, saya nggak tanya namanya, saya tanya nama Tuhan abang aja. Iya, Yesus itu firman Allah yang jadi darah dan daging. Ya, nggak apa-apa. Pada saat itu dia bersujud kepada Tuhan. Pada saat dia di bumi ini dia manusia. Abang pada saat itu, pada di taman kesamaan itu loh. Ya, maksudnya? Halo bang, nggak kedengar. Pada saat bersujud itu kepada Bapa, itu ya gini, itu kan gini. Kalau menurut Kristen kan, kalau kita menurut logika kita aja, dia kan Bapa itu sendiri yang firmannya jadi manusia. Jadi kalau dia itu sujud, itu kan menunjukkan bahwasanya caranya apanya gini. Jadi kalau seandainya Allah itu sendiri yang turun ke manusia, larilah orang semua. Enggak, jadi gimana? Yang Tuhan siapa bang? Bapaknya apa Yesusnya? Gini bang, bang, cerita dikit bang ya. Mau ngomong kita bang sama binatang, ngerti enggak bahasa binatang? Ya enggak lah. Enggak kan? Jadi caranya kalau kita mau ngomong sama binatang, kita harus jadi binatang. Biar binatang itu ngerti bahasa kita. Terus apa korelasinya dengan yang itu? Jadi sudah banyak manusia ini berbuat dosa. Allah itu sudah menegur manusia supaya jangan berbuat dosa, tapi jangan hiraukan. Jadi turunlah dia, difirmankannya lah. Firman itu jadi manusia supaya bisa ngomong dia sama manusia itu. Supaya dia ngomong sama manusia itu, supaya manusia itu mengerti bahasa Allah itu gimana. Ya, itu kalau menurutnya. Oke, nggak apa-apa itu menurut aku. Iya, menurut kan, apanya? Ya. Pertanyaan saya kan di situ tadi loh, Bang. Iya. Iya, Bang. Bapak, betul. Iya. Bapak itu Tuhan bukan? Kan dia sudah mengajarkan murid-muridnya kan sudah kujelaskan, Bang. Kalau kita mau ngomong sama itu, kita harus jadi dia. Jadi kalau Bapak itu mau ngomong sama anak-anak, dia harus jadi anak-anak supaya anak-anak itu ngerti. Jadi dia mau ngomong sama manusia, dia harus jadi manusia. Berarti Tuhan itu, Yesus itu, dia juga. Coba Bang Children, tambahin Bang, mungkin dari Bang Children. Ya benar kata Bang. Oke. Ya kalau kan gini, selama di perjanjian lama kan, kenapa ada diutus Nabi? Itu kan karena memang manusia tidak paham apa maksud dan tujuan Allah gitu loh. Iya. Makanya diturunkan nabi-nabinya. Makanya nabi-nabinya yang memberi paham kepada umatnya, betul? Ketika Yesus turun juga seperti itu. Makanya dikatakan firman yang menjadi daging, perkataan Allah itu yang jadinya. Contoh nih gini, ya, ada seseorang nih memiliki hewan nih, anjing, ya kan? Disewanya lah seorang apa namanya itu? Oh, Bang Children ya. Diulang Bang Children, diulang. Seorang pakar ternak nih untuk melatih anjingnya gitu, ya kan? Kayak gitulah dulu contohnya nih pada perjanjian lama. Tetapi beda di perjanjian baru, ya. Itu Allah sendiri yang melatih gitu loh, yang berbicara gitu. Itulah contohnya contohnya aja gitu loh.
atau singkatnya. Makanya Yesus itu adalah firman yang menjadi daging gitu loh. Makanya tidak ada lagi di dalam perjanjian baru itu Allah yang di perjanjian lama yang berbicara, tetapi Yesus sendiri, karena memang dia adalah firman itu sendiri. Tuh, memang betul Ya kata Bang Cik. udah, berarti kan Yesus itu adalah Allah, benar? Nah, itu yang dari kita bahas, Bang. Iya, berarti Yesus itu adalah Allah, benar? Firman Allah. Apakah firman Allah ini Allah? Ya baca aja Yohanes 1 ayat 1, kan di situ kan tertulis Oke, firman itu adalah berarti Allah. Yesus Gimana sih? adalah Allah, kan gitu. Nah, makanya coba pahami pertanyaannya Bang Abi. Ketika Yesus di Taman Getsemani dia sujud, sujudnya kepada siapa? Allah